Baik, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Lahun ni'mah wa lahul fadl wa lahul thana'ul hasan. Salawatullahil barrir rahim wal malaikatil muqarrabin ala sayyidina Muhammadin tahal amin wa ala alihi wa sahbihi at-tayyibin at-tahirin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa thabbitni ala al-iman. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت يا حي يا قيوم تجعل الحزن إذا شئت سهلا. أما بعد، إلى أشرف النبيين محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وآله وذريته وأزواجه وأهل بيته الكرام، وإلى أرواح إخوانه من الأنبياء والمرسلين والصحابة والتابعين والأولياء الصالحين والعلماء العاملين والملائكة المقربين والمجاهدين في سبيل رب العالمين، وإلى المصنفين المخلصين، نخص خصوصا إلى سلطان الأولياء الشيخ عبد القادر الجيلاني والإمام أحمد الرفاعي الكبير، وسلسلة رجال الطريقة الرفاعية، وسلسلة رجال الطريقة القادرية، وسلسلة رجال الطريقة النقشبندية، وسلسلة رجال الطريقة العلوية، وإلى أرواح المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات من مشارق الأرض إلى مغاربها، برها وبحرها، خصوصا آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا ومشايخنا ومشايخ مشايخنا وأساتذتنا وأساتذة أساتذتنا، ونخص خصوصا إلى شيخ مشايخنا الشيخ عبد الله الهرري والشيخ الزرحلبي والشيخ محمد هاشم أشعري والشيخ عبد الوهاب حسب الله والشيخ الدسوري شمسوري والشيخ عبد العزيز مشهوري والشيخ عبد المهيمن نور وسائر مشايخنا وأساتذتنا، ونخص خصوصا إلى من فتح ونشر الإسلام في هذه القرية، وبنية التوفيق والتيسير، وبنية قضاء جميع الحاجات والديون، وبنية الشفاء والنصر على الأعداء، وقبول الدعاء ونيل كل سوء، ورؤية الرسول وشفاعة الرسول ومرافقة الرسول في الآخرة، ولرضاء الله. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. Baik, kita mulai. Kita telah sampai pada halaman 242, syarah ya. Syarah Wasaya Al-Imam Abi Hanifah. Wasiat-wasiat atau nasihat-nasihat Al-Imam Abu Hanifah. Halaman 242. Tanbih. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa amatana bi amdadihi wa afadha alaina min barakatihi. Amin. Tanbih. Perhatian atau peringatan. Dayya'a katsirun minan nasi fi hadhihi al-azminati. Dayya'a menyanyiakan, katsirun minan nasi banyak orang, fi hadhihi al-azminati pada era-era terakhir ini, pada masa-masa sekarang ini, hadhil khuluqal azima, akhlak yang agung ini, yaitu menghormati dan memuliakan tamu.
Fa'ahjamu wa a'radu fa'ahjamu, maka mereka tidak mau, wa a'radu, dan berpaling, ya, artinya tidak melaksanakan, an istiqbalid dhaifi wa ikramihi, menyambut tamu dan memuliakannya. Mereka tidak mau menyambut tamu dan tidak mau memuliakan tamu. Wa nasu ma fi ikramihi, wa nasu, dan mereka lupa ma fi ikramihi, sesuatu yang pada pemuliaan tamu itu, wa idkhalis sururi, dan memasukkan kebahagiaan, kegembiraan, ila qalbihi, ke dalam hatinya, bi idkhalihi ila buyutihim, dengan cara memasukkan tamu itu ke rumah-rumah mereka, wa tarhibi bihi, dan menyambutnya, wa taqdimi ma tayassara lahu, dan menghidangkan sesuatu yang mampu dihidangkan kepadanya, mahma qalla, meskipun sedikit, minal ajri, yang berupa pahala, wal khairi, dan kebaikan, wal barokati, dan barokah. Banyak di antara orang pada masa sekarang, kata pengarang kitab ini, yang beliau perhatikan, ya, kata pensyarah kitab ini yang beliau perhatikan di beberapa wilayah di berbagai belahan dunia, banyak di antara orang-orang itu yang tidak mau menyambut tamu, tidak senang apabila ada tamu, dan tidak mau memuliakannya. Dan mereka lupa bahwa memuliakan tamu, menggembirakan tamu, menyambut tamu dengan penuh kegembiraan, kemudian menghidangkan sesuatu yang bisa dihidangkan kepadanya, walaupun itu hanya sedikit, itu pahalanya agung. Di dalamnya terdapat pahala, terdapat kebaikan, terdapat barokah. Minal ajri wal khairi wal barokah. Bal inna minan nasi, bahkan ada di antara mereka, di antara masyarakat, di antara manusia, man yahrubul yauma minadh dhaif, yang menghindar jika ada tamu. Ya, kalau yahrub itu artinya adalah melarikan diri, ya, ya, kabur, ya, atau apa ini, menghindar apabila ada tamu. Au rubbama qala li auladihi, atau barangkali sebagian di antara mereka mengatakan kepada anak-anaknya, wa ahlihi, dan keluarganya, qulu lahu, katakan kepada tamu itu, waliduna laisa huna, ayah kami tidak sedang berada di rumah. Ayah kami tidak berada di sini. Au fulanun laisa fil bait, atau katakan kepadanya, fulan tidak berada di rumah. Ya, menghindar dari tamu. Mungkin karena kesibukan dan lain sebagainya. Famin syiddatil jafai, famin syiddati al-jafai, dan di antara sikap yang tidak elok, tidak baik, sikap yang kasar, ya, sikap yang menunjukkan kekerasan hati. La yastaqbilunahu, sebagian orang tidak menyambut tamu itu, wala yukallimunahu, dan tidak mau berbicara dengan tamu itu, wala hatta indal bab, dan bahkan menyambut kedatangannya di pintu saja mereka tidak mau, ya, dengan berbagai dalih, dengan berbagai alasan. Ya, hal-hal semacam ini memang waqi', ya. Hal-hal semacam ini memang pada masa-masa akhir ini terjadi. Yang tidak memahami bahwa memuliakan tamu itu adalah bagian dari perintah Allah Subhanahu wa taala dan perintah Rasulnya. Orang yang tidak pernah ngaji ilmu agama, orang yang tidak mau belajar ilmu agama, mereka tidak tahu bahwa memuliakan tamu itu di dalamnya terdapat keberkahan, terdapat kebaikan, terdapat pahala yang agung dari Allah Subhanahu wa taala. Dengan berbagai dalih, mereka kemudian tidak mau menerima tamu, tidak mau berbicara dengan tamu, tidak mau menyambutnya dengan gembira. Wa hadza khilafu siratil anbiya'i was salafis shalih. Ya, bahkan sebagian mungkin jika kedatangan tamu memperlihatkan sikap seakan-akan dia tidak nyaman dengan kedatangan tamu itu, ya, padahal tamu-tamu itu adalah teman-temannya sendiri, menunjukkan rasa tidak nyaman, kemudian
mengucapkan kata-kata yang seakan-akan dipahami tamu itu kesannya adalah bahwa tamu itu biar cepat-cepat pergi lah, dengan kata-kata sindiran atau dengan kalimat-kalimat yang mengesankan bahwa orang yang punya rumah itu tidak nyaman kedatangan tamu-tamu tersebut, sehingga tamu-tamu itu terdorong hatinya untuk cepat-cepat meninggalkan rumah itu. Nah, ini khilafu siratil anbiya'i was salafis shalih. Ini adalah sesuatu yang bertentangan dengan sejarah hidup para nabi dan orang-orang salaf, ya, para ulama salaf, orang-orang mulia dari kalangan salaf. Wa yanbaghi li sahibil baiti an yad'a nafsahu makana hadzal dhaif. Wa yanbaghi, dan seyogyanya, li sahibil baiti, bagi tuan rumah, an yad'a nafsahu, untuk meletakkan di hendaknya, seyogyanya tuan rumah itu meletakkan dirinya pada posisi tamu ini. Kaifa kana yuhibbu an yustaqbala, bagaimana dia juga ingin disambut seandainya ia jadi tamu. Wa yukrama, dan dimuliakan. Wa yudhafa, dan disambut dengan baik. Fal yu'amil adyafahu bidzalika. Fal yu'amil, maka hendaklah seseorang mempergauli atau memperlakukan adyafahu, para tamunya, bidzalika, dengan hal itu, ya, dengan apa? Hendaklah dia memperlakukan tamunya sebagaimana ia seandainya jadi tamu juga ingin diperlakukan dengan baik oleh tuan rumah. Wa aktsara, dan bahkan lebih, ya, lebih dari itu. Wa bihadzal ihsani, dengan perbuatan baik kepada tamu, dengan memuliakan tamu, dengan sebab itu qad yu'taqul insanu al-muslimu minan nar. Bisa jadi seseorang dibebaskan, seorang muslim, dengan sebab memuliakan tamu itu bisa jadi dia dibebaskan dari siksa api neraka. Wa qad tughfaru lahu, dan bisa jadi dengan hal itu dia diampuni al-kabairu, dari dosa-dosa besar yang pernah dia lakukan. Dengan sebab memuliakan tamu bisa jadi dia dibebaskan dari siksa neraka, dan bisa jadi dia diampuni dari dosa-dosa besar yang pernah dia lakukan. Waqad tatahaqqaqu lahu minal fawaidi, waqad tatahaqqaqu lahu, dan bisa jadi dengan sebab itu terwujud baginya faidah-faidah, wal masalihi, dan kemaslahatan, wa tausi'atir rizqi, dan keluasan rezeki. Bisa jadi dengan sebab itu Allah Subhanahu wa taala meluaskan rezekinya. Wa daf'il balaya, dan bisa jadi dengan hal itu, dengan perbuatan baik yang dia lakukan dalam memuliakan tamu, bisa jadi dengan sebab itu Allah Subhanahu wa taala menolak darinya berbagai mara bahaya, berbagai bala, berbagai musibah, wal masaibi, dan berbagai musibah, wal amradi, dan berbagai penyakit, wal ahzani, dan berbagai hal-hal sulit, ya, dan kesedihan, anhu, darinya, ma la yakhturu lahu ala bal, yang tidak terbesit dalam hatinya. Jadi sebelumnya dia tidak terlintas sekali dalam hatinya kalau dia dalam kesulitan itu akan memperoleh jalan keluar, ya. Dia dalam problem hidup yang besar yang sedang dia hadapi, dia tidak tahu jalan keluarnya apa. Dia diuji oleh Allah dengan berbagai musibah, dia ditimpakan kepadanya oleh Allah Subhanahu wa taala berbagai penyakit, misalkan berbagai kesulitan hidup. Dengan sebab memuliakan tamu bisa jadi Allah Subhanahu wa taala memberikan kepadanya jalan keluar. Bisa jadi dengan sebab memuliakan tamu Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan baginya, memberikan mengangkat penyakitnya, menghilangkan kesedihannya, menghilangkan musibahnya. Ya, kita nggak tahu.
Fama ahwajana al-yawma ila tamassuki bi ma'alil umuri wa makarimil akhlaqi. Fama ahwajana. Sungguh betapa butuh kita al-yawma pada masa sekarang ila tamassuki untuk berpegang teguh bi ma'alil umuri dengan perkara-perkara yang mulia wa makarimil akhlaqi dan akhlak-akhlak yang terpuji. Wa kam taghayyarat al-ahwal wan nufusu. Betapa besar perubahan keadaan dan jiwa-jiwa manusia. Ya, betapa besar perubahan, terjadi perubahan. Ya, dari dekat dengan ilmu agama, sekarang mulai jauh dari ilmu agama. Dari sikap memperlakukan tamu dengan baik pada masa sekarang karena berbagai keadaan yang mempengaruhi, sehingga banyak orang yang melupakan bahwa memuliakan tamu itu sesungguhnya menjadi sebab kebaikan bagi tuan rumah, menjadi sebab terhindarnya dia dari berbagai musibah, menjadi sebab diluaskan dan dilapangkan serta dimudahkan rezekinya. Wa kami ta'atna an siratis salafis shalihin, dan betapa kita saat ini telah menjauh sejauh-jauhnya dari sejarah hidup yang diteladankan, dari perilaku yang telah diteladankan oleh para kaum salaf, ya, orang-orang mulia di antara para ulama salaf. Beberapa pertemuan ini kita telah membahas tentang perintah dan anjuran dari syariat kepada kita semuanya untuk memuliakan tamu. Di antara bentuk pemuliaan terhadap tamu adalah menyegerakan untuk menghidangkan ya, apapun yang kita punya kepada tamu itu. Jadi jangan dibiarkan tamu itu kita ajak ngobrol tanpa ada hidangan sama sekali. Di antara bentuk pemuliaan kepada tamu adalah menyegerakan hidangan untuknya. Ya, apapun yang kita punya. Ya, kemarin atau dalam 2 pertemuan yang lalu kita telah membahas bahwa kalau kita berlebih-lebihan di dalam menyambut kedatangan tamu, ya, kita muliakan tamu itu dengan berbagai menu hidangan, maka itu di dalam syariat bukanlah termasuk israf, ya. Maka itu di dalam syariat Islam tidaklah termasuk tabdzir, bukanlah termasuk menghambur-hamburkan harta yang dilarang oleh syariat. Jadi memuliakan tamu dengan berbagai menu makanan, kalau kita memang mampu melakukan itu, maka itu tidak termasuk israf, tidak termasuk menghambur-hamburkan harta yang dilarang oleh syariat. Tapi kalau memang kita tidak mampu, ya semampunya. Jangan sampai kita tidak menghidangkan apapun kepada tamu. Walaupun itu dengan air mineral, walaupun itu dengan secangkir teh, secangkir kopi. Ya, tamu itu akan senang apabila tuan rumah menghidangkan apapun yang bisa dihidangkan. Lanjut. Mana tadi? Qala al-Imam Abu Hanifah radhiyallahu anhu wa'fu amman asaa ilaika. Wa'fu amman asaa ilaika. Al-Imam Abu Hanifah memberikan nasihat kepada para aktivis dakwah, kepada para dai, kepada para guru yang mengajar di daerahnya masing-masing, terutama guru-guru agama, untuk melaksanakan nasihat beliau ini. Wa'fu amman asaa ilaika. Dan berilah maaf terhadap orang yang telah berbuat buruk kepadamu. Dan maafkanlah orang yang telah berbuat keburukan kepadamu. Asyarah al-afu huwa at-taghadhi 'anil isaati wa tarkul intiqam. Al-afu adalah menutup mata. Ya, taghadhi menutup mata, ya. 'Anil isaati, terhadap perlakuan buruk orang lain. Artinya melupakan, menutup mata, membiarkan. Wa tarkul intiqami, dan tidak balas dendam. Itu yang disebut dengan memaafkan, ya. Memaafkan itu berarti menutup mata dan melupakan perlakuan buruk orang lain kepada kita,
dan kita tidak membalas dendam kepadanya. Itu yang dimaksud dengan wa'fu amman asa'a ilaika. Maafkanlah orang yang telah berbuat buruk kepadamu. Dengan melupakan kesalahannya, menutup mata dari kesalahannya, menutup mata dari perlakuan buruknya, tidak membalas keburukan dengan keburukan, tidak balas dendam kepadanya. Inilah yang disebut dengan apa? Memberi maaf. Wasafhu, jadi ada al-afu, ada as-safhu. Ada al-afu, ada as-safhu. Kalau al-afu adalah menutup mata dari perlakuan buruk orang lain, melupakannya dan tidak membalas dendam kepadanya. Itu al-afu. Sedangkan as-safhu, ini hampir sama artinya. Was-safhu huwa tarkut ta'nibi wal 'itabi. Ya, tidak mencelanya. Ya, kita diam saja. Orang lain memperlakukan kita dengan buruk, kita tidak mencelanya. Kita tidak mengeluarkan kata-kata umpatan kepadanya. Tidak mengucapkan kata-kata celaan kepadanya. Itu namanya as-safhu. Ya. Nah, kalau dalam bahasa kita ya sama saja, memberikan maaf. Tapi di sini dibedakan antara al-'afwu dengan as-safhu. Qala al-Baydawiyyu, seorang ulama tafsir kenamaan Al-Baydawi, Imam Al-Baydawi mengatakan al-'afwu tarku 'uqubatil mudhnib. Tidak menghukum orang yang salah. Al-'afwu tarku 'uqubatil mudhnib. Tidak menghukum orang yang salah, ya artinya memaafkan. Was-safhu tarku laumihi. Sedangkan as-safhu itu adalah tarku laumihi, tidak mencelanya, tidak mengumpatnya, tidak mengucapkan kata-kata yang merupakan balasan terhadap perlakuan buruknya kepada kita. Waqila, dan menurut satu pendapat, waqila dan dikatakan, menurut satu pendapat, innal afwa ma'khudun. Sesungguhnya kata al-afwu itu diambil min affat ar-rihu al-athara. Affa, ya. Dari kata affatir rihul athara. Affat itu artinya azalat. Angin itu telah menghilangkan bekas. Ya, angin itu telah menghilangkan bekas. Idza tarasathu, tarasat itu artinya sama. Ya, affat, azalat, mahat, ya, menghilangkan. Idza tarasathu, apabila angin itu telah menghapus, ya, tarasa, menghapus bekas itu. Jadi al-'afwu, memaafkan, itu berasal dari kata affatir rihul athara. Apabila angin, kata orang Arab, angin jika menghilangkan apa yang ada di suatu tempat, ya, itu disebut affatir rihul athara. Angin itu telah menghilangkan benda itu, menghilangkan bekas dari benda itu, menghilangkan atau apa? Menghapus, ya. Menghapus, ya, artinya orang itu artinya menghapus kesalahan orang yang telah memperlakukan dia dengan buruk. Itu namanya memaafkan. Hakikat memaafkan itu seperti itu. Ya, sama sekali nggak diingat-ingat. Perlakuan buruknya kepada kita sama sekali kita lupakan. Itu artinya memaafkan. Kalau masih terngiang-ngiang, kalau masih menunggu-nunggu kesempatan kapan saya bisa membalas perlakuan buruknya, nah itu berarti bukan al-'afwu. Itu berarti masih itu berarti intiqam, ya, ada niat untuk intiqam, ada niat untuk balas dendam. Nah, ini memaafkan itu bukan seperti itu. Walil afwi makanatun 'azimatun. Pada sikap memaafkan kesalahan orang lain, pada sikap atau di dalam sikap memaafkan perlakuan buruk yang dilakukan oleh orang lain kepada kita, makanatun 'azimatun, kedudukan yang agung, kedudukan yang tinggi, yasilu ilaiha, yang hanya bisa dilakukan, yang hanya bisa sampai kepada derajat itu, man jahada nafsahu, orang yang telah melakukan mujahadah terhadap jiwanya, terhadap dirinya. Orang yang telah berjuang melawan hawa nafsunya. Ya, memaafkan itu bukan satu sikap yang mudah.
Apalagi kalau ada orang yang memperlakukan kita dengan buruk berkali-kali. Memaafkan kesalahannya itu bukan perkara mudah. Butuh perjuangan untuk melawan hawa nafsu kita. Butuh mujahadah, ya, butuh jihad betul ya, butuh jihad dan perjuangan berat melawan hawa nafsu kita. Karena hawa nafsu kita cenderung mengajak kita untuk tidak memaafkan kesalahan orang lain, untuk membalas dendam terhadap perlakuan buruk orang lain kepada kita. Hawa nafsu kita mengajak kita untuk memperlakukan orang dengan buruk, ya, terhadap orang yang memperlakukan kita dengan buruk. Membalas keburukan dengan keburukan. Itu hawa nafsu kita selalu mendorong kita untuk melakukan itu. Makanya apabila kita mampu memaafkan perlakuan buruk orang lain kepada kita, maka itu telah melewati perjuangan yang sangat berat di dalam menghadapi kemauan hawa nafsu kita. Ya, hanya orang-orang pilihan yang bisa melakukan itu. Ya. Jadilah kita orang-orang yang terpilih, sehingga kalau ada orang yang memperlakukan kita dengan buruk, maka kita maafkan. Jangan membalas keburukan dengan keburukan. Wa kadhama ghaidahu. Derajat yang agung itu hanya bisa diperoleh dengan kadhama. Ya, bukan perkara mudah juga untuk mengendalikan amarah kita. Wa khalafa hawahu, dan menyalahi hawa nafsu. Menyalahi hawa nafsu, menentang hawa nafsu. Qala ta'ala, yang menjadi patokan kita adalah, yang menjadi pedoman kita adalah Al-Quran, ya. Al-Quran, hadis, perkataan para ulama. Jangan menuruti hawa nafsu kita. Jangan mengikuti apa yang disampaikan oleh beberapa orang, bahwa apabila kita mengalah itu artinya kita tidak punya harga diri. Kalau kita tidak membalas perlakuan buruk orang lain dengan keburukan, itu artinya harga diri kita terinjak-injak. Ini perkataan sebagian orang. Yang menjadi pedoman itu bukan perkataan sebagian orang yang tidak benar, yang menyalahi Al-Quran dan hadis ini, tetapi yang menjadi pedoman kita adalah Al-Quran, hadis, dan perkataan para ulama. Coba kita perhatikan apa yang Allah firmankan di dalam Al-Quran. Allah Ta'ala berfirman, khudil afwa. Khudil afwa. Ya, jadilah pemaaf. Maafkanlah kesalahan dan perlakuan buruk orang lain kepada wa'mur bil urfi, wa'mur bil urfi, dan ajaklah orang, doronglah orang, serukan kepada orang lain untuk melakukan ma'ruf, melakukan hal-hal yang ma'ruf, melakukan hal-hal yang baik yang sesuai dengan syariat, yang dianjurkan dan diperintahkan oleh syariat. Wa a'rid 'anil jahilin, dan palingkanlah dirimu 'anil jahilin, dari orang-orang yang bodoh. Artinya biarkanlah orang-orang itu memperlakukan kita dengan buruk, ya, biarkanlah mereka, berpalinglah dari mereka. Artinya jangan membalas perlakuan buruk mereka dengan keburukan. Wa qala fa'fu wasfahu hatta ya'tiyallahu bi amrih. Innallaha 'ala kulli syai'in qadir. Fa'fu, maafkanlah. Wasfahu. Nah, jadi kembali ke makna yang di atas tadi. Al-'afwu itu artinya at-taghadhi 'anil isaati wa tarkul intiqam. Membiarkan perlakuan buruk orang lain, melupakan perlakuan buruk orang lain kepada kita, dan tidak membalas dendam kepadanya. Ya, fa'fu artinya itu. Wasfahu, as-sahhu itu artinya tidak mencelanya. Ketika dia memperlakukan kita dengan baik, kita tidak mengumpatnya, kita tidak mencelanya, kita tidak mengeluarkan kata-kata yang bertujuan untuk membalas perlakuan buruknya. Ya, kalau diartikan sederhana, ya fa'fu wasfahu, dan berilah maaf dan ampunilah, gitu ya. Hatta ya'tiyallahu bi amri, sehingga Allah mendatangkan perintahnya. Nah, ini konteks ayat ini adalah tentang perintah Allah kepada umat Islam ketika itu untuk memaafkan perlakuan buruk dari orang-orang kafir, ya. Hatta ya'tiyallahu bi amrih, sehingga Allah memerintahkan perang kepada umat Islam untuk membalas mereka. Innallaha 'ala kulli syai'in qadir, sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Wa qala, dan Allah Ta'ala berfirman, fa'fu anhum wasfah, artinya sama.
fa'fu anhum wasfah. Di sini ada kata-kata al-afu, ada kata al-afu dan juga ada kata as-safhu. Ya. Artinya sama seperti yang di atas tadi sudah kami jelaskan. Innallaha yuhibbul muhsinin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mencintai orang-orang yang berbuat kebaikan. Wa qala azza wa jal fasfahis safhal jamil, maka maafkanlah dengan cara yang baik. Ya, maafkanlah dengan cara yang baik. Wa akhrajal Imam Ahmad bin Hanbalin an Uqbah bin Amir qala, dari sahabat Uqbah ibnu Amir sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Ahmad di dalam kitab Musnad. Beliau sahabat Uqbah ibnu Amir berkata, laqitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala li, kemudian beliau bersabda kepadaku, ya Uqbah ibnu Amir, wahai Uqbah ibnu Amir, sil man qata'aka, sambunglah kerabat yang telah memutuskan hubungan silaturahim denganmu. Menyambung kerabat yang menyambung silaturahim dengan kita, menyambung silaturahim terhadap kerabat, terhadap keluarga yang menyambung silaturahim dengan kita, itu adalah kebaikan yang agung. Itu adalah perbuatan yang akan mendapatkan pahala yang agung dari Allah Subhanahu wa taala. Tetapi lebih agung lagi pahala orang yang menyambung silaturahim terhadap kerabat yang memutuskan hubungan silaturahim dengan kita. Wa a'ti man haramaka, dan berilah kepada orang yang tidak pernah memberikan sesuatu kepadamu. Jadi kalau ada orang terbiasa memberikan sesuatu kepada kita, memberikan hadiah kepada kita, kalau dia masak, ya, dia tidak makan sendiri, tetangga kita itu menyisakan makanan itu untuk diberikan kepada kita, kemudian kita balas perlakuan baiknya, ini baik, ya, ini baik. Ini baik, tetapi ini juga mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu tidak sulit, ya. Itu bisa dilakukan oleh siapapun. Tetapi ketika ada orang yang tidak pernah memberi kepada kita, kemudian kita beri kepada dia, ya, kita memberi sesuatu kepada orang yang tidak pernah memberikan sesuatu apapun kepada kita, maka ini pahalanya jauh lebih besar. Dan itu membutuhkan perjuangan yang luar biasa bagi kita untuk melakukan itu. Hanya orang-orang terpilih yang bisa melakukan. Wa'afu amman zalamaka, dan berilah maaf kepada orang yang telah menzalimimu. Berilah maaf kepada orang yang telah memperlakukanmu dengan buruk. Wa akhrajat Tirmidzi an Abil Ahwas an abihi qala, qultu ya Rasulullah, ar-rajulu amurru bihi fala yaqrini wala yudhifuni fayamurru bi afa ajzihi. Ar-rajulu, ada seseorang, amurru bihi, aku melewatinya, aku melewati rumahnya, fala yaqrini wala yudhifuni, dia tidak menjamuku, dia tidak menyambutku, dia tidak menghidangkan apapun kepadaku, dia tidak mempersilahkan untuk mampir ke rumahnya. Ya, dia tidak mempersilahkanku untuk mampir ke rumahnya, untuk bertamu ke rumahnya. Fayamurru bi, ya, suatu saat dia melewati rumahku. Afa ajzihi, apakah aku membalas perlakuannya? Qala, bersabda, la, jangan. Aqrihi, sambutlah dia sebagai tamumu. Persilahkanlah dia masuk ke rumahmu. Berilah dia hidangan. Ai akrimhu, ya, yakni akrimhu, muliakan dia, wa ahsin dhiyafatahu, sambutlah dia dengan baik sebagai seorang tamu, wala tuqabilhu, dan jangan membalasnya bimithli fi'lihi, dengan perbuatan yang sama yang dia lakukan kepadamu. Wal yu'lam, dan hendaklah diketahui, anna min asma'ihi ta'ala al-'afu wa al-ghafur. Di antara nama-nama Allah adalah al-'afu al-ghafur. Ma'nahu, artinya adalah alladzi yamhus sayyi'at, zat yang menghapus kesalahan-kesalahan. Wa yatajawazu 'anil ma'asi, dan mengampuni maksiat-maksiat. Wa yatubu,
dan memberikan taubat, memberikan maaf, memberikan ampunan. Amman anaba wa raja'a, kepada orang-orang yang bertaubat. Wa huwa subhanahu, ya Allah subhanahu wa ta'ala, ghafirudz dzambi, adalah zat yang memberikan ampunan dosa, wa qabilut taubi, dan menerima taubat, wa maghfiratudz dzambi, dan memberikan ampunan dosa itu khassatun billahi ta'ala, khusus bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian kajian kita pada siang hari ini. Untuk sementara waktu tidak ada tanya jawab ya. Tidak ada tanya jawab. Insya Allah kita lanjutkan pada hari Selasa depan. Habis ini saya ada acara offline. Ada yang tanya tadi, apa nama kitabnya? Nama kitabnya ini ya. Wasaya al-Imam Abi Hanifah. Tebal syarahnya. Kalau matanya tipis, syarahnya tebal sampai berapa halaman. Kita telah separuh jalan ini. Kajian ini telah separuh jalan. Dulu pernah di Facebook, kemudian kita alihkan ke Zoom. Barakallahu fikum. Bisa menghubungi Mas Hendra nanti yang pengen kitabnya. Mas Hendra sekarang sedang pulang kampung ya ke Riau. Nanti bisa menghubungi Mas Hendra atau tanya ke Mbak Age, barangkali kenal Mbak Age. Siapa ini? Mbak Age, tolong dikasih nomornya Mas Hendra, Muhammad Yahya. Muhammad Yahya. Lagunya ya, nanti insya Allah tolong saya dicapri, nanti saya kirim filenya. Barakallahu fikum, nuhallil wa nusalli ala nabi, la ilaha illallah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim, rabbi ighfir li wa liwalidayya wal mu'minina wal mu'minat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.